ขอให้พวกจักรพรรดิและพวกขายสัตว์เข้ามารบกวนเราทั้งมวลช่วยกาลอิสระภาพของ Sebuah drama besar yang terjadi pada hari pertama SEA Games 2025 di Thailand. Mulai dari lagu kebangsaan yang tak terdengar, bendera yang salah pasang, hingga komentar pedas Presiden Prabowo yang ikut menambah panas suasana. Siapkan kopi atau teh kalian, karena cerita ini tidak hanya sekedar soal pertandingan, tapi juga soal harga diri bangsa yang dipertaruhkan. Tonton hingga selesai ya! Kembangan terbaru Timnas Indonesia U22 menjelang laga perdana mereka di SEA Games 2025 Thailand. Ada banyak kabar menarik, mulai dari kesiapan skuad, adaptasi cuaca, perubahan grup, sampai respons positif dari pelatih kepala Indra Syafri yang tetap tenang di tengah perubahan jadwal dan situasi yang dinamis. Mari kita kupas cerita lengkap Garuda Muda menjelang pertarungan pertama mereka di negeri Gajah Putih. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sebuah drama besar yang terjadi pada hari pertama SEA Games 2025 di Thailand. Mulai dari lagu kebangsaan yang tak terdengar, bendera yang salah pasang, hingga komentar pedas Presiden Prabowo yang ikut menambah panas suasana. Siapkan kopi atau teh kalian, karena cerita ini tidak hanya sekedar soal pertandingan, tapi juga soal harga diri bangsa yang dipertaruhkan. Tonton hingga selesai ya! Hari itu, suasana di Stadion Raja Mangala tampak begitu meriah. Ribuan supporter Laos dan Vietnam memadati tribun. Ini adalah pertandingan pembuka grup B sepak bola putra, momen yang harusnya berjalan mulus, penuh kemeriahan, dan tentu saja menjadi kebanggaan bagi Thailand sebagai tuan rumah. Namun, beberapa menit sebelum kick-off, kekacauan mulai terasa. Ketika para pemain bersiap menyanyikan lagu kebangsaan, sistem suara stadion tiba-tiba bermasalah. Speaker tergagap, suara hilang, dan seluruh stadion mendadak sunyi. Tidak ada musik yang keluar, tidak ada iringan lagu kebangsaan. Hening, yang bahkan terdengar menegangkan. Panitia terlihat panik. Para pemain Laos dan Vietnam saling menatap dengan kebingungan. Ribuan mata supporter memandang ke arah lapangan, menunggu keajaiban terjadi. Namun sistem suara tak kunjung pulih. Akhirnya, tanpa pilihan lain, para pemain kedua tim menyanyikan lagu kebangsaannya secara a cappella di tengah lapangan. Bayangkan, sebuah ajang resmi disiarkan ke seluruh dunia, tapi pemain harus menyanyi tanpa musik. Beberapa terlihat ragu-ragu, beberapa mulai dengan nada yang tidak sinkron, supporter ikut mencoba membantu, dan suasana campur aduk antara haru dan canggung. Momen itu langsung viral. Dalam hitungan menit, video para pemain menyanyi tanpa iringan musik memenuhi media sosial. TikTok, X, Instagram, semua ramai membahasnya. Banyak akun internasional bahkan menyebutnya sebagai pembukaan paling absurd dalam sejarah SEA Games. Pertandingan akhirnya berjalan dan Vietnam menang 21 atas Laos. Tapi untuk publik, skor pertandingan bukanlah topik utama. Yang dibahas adalah bagaimana mungkin acara sebesar SEA Games bisa mengalami masalah dasar seperti ini. Belum selesai publik membicarakan insiden lagu kebangsaan, masalah lain muncul. Di salah satu venue pertandingan, panitia menampilkan deretan bendera negara peserta. Namun di lokasi yang seharusnya menampilkan bendera Indonesia, panitia justru memasang bendera Laos. Kesalahan ini cepat sekali terdeteksi oleh ofisial Indonesia. Reaksi pun langsung muncul. Dan kali ini, bukan hanya ofisial yang marah. Delegasi Indonesia melayangkan protes resmi kepada panitia SEA Games Thailand. Bagi sebuah negara, bendera bukan sekedar kain berwarna. Ia adalah simbol, ia adalah identitas. Dan kesalahan seperti itu dianggap sangat sensitif, apalagi di panggung internasional. Di tengah situasi itu, Indonesia pun menyoroti kejadian tersebut kepada pemerintah.
Dan menurut laporan dari berbagai media, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat itu sedang berada di tanah air dalam suasana duka karena bencana banjir bandang di Sumatera Utara, tetap menerima laporan langsung dari kontingen Indonesia. Responsnya pun sangat tegas. Beliau dikutip mengatakan, kalau tidak becus mengadakan event, jangan dipaksakan. SEA Games adalah ajang internasional. Hal-hal dasar seperti bendera saja tidak boleh salah. Komentar ini langsung menyebar luas di media ASEAN dan menambah tekanan kepada tuan rumah. Setelah 2 insiden besar itu, banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan Thailand sebagai penyelenggara SEA Games 2025. Fans sepak bola, jurnalis, analis olahraga, hingga mantan atlet semuanya memberikan komentar. Media Thailand pun tidak tinggal diam. Beberapa headline utama semalam setelah laga bahkan menyatakan bahwa hari pertama SEA Games menjadi peringatan keras bagi panitia. Di tengah kritik yang semakin besar, Komite Penyelenggara SEA Games Thailand akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyampaikan, kami meminta maaf kepada delegasi Laos, Vietnam, Indonesia, dan seluruh negara peserta. Masalah teknis akan segera dievaluasi dan diperbaiki sebelum pertandingan berikutnya. Permintaan maaf ini memang langkah cepat yang patut diapresiasi. Namun, di dunia maya, warganet masih terbelah. Sebagian berkata, namanya juga hari pertama, wajar ada masalah. Tapi sebagian lainnya menilai, ini bukan masalah kecil. Lagu kebangsaan dan bendera itu simbol, tidak boleh salah. Beberapa komentar bernada humor juga bermunculan. Misalnya, SEA Games atau konser kaget, ini bukan a cappella challenge. Ini turnamen resmi. Di sebalik munculnya drama besar ini, banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menjadi penyebab kesalahan panitia? Beberapa dugaan muncul. Sistem sound yang tidak dites dengan baik sebelum acara. Ada rumor bahwa panitia kejar waktu dan beberapa alat belum dites secara penuh. Kurangnya koordinasi antar staf teknis. Ini sering menjadi masalah ketika event berskala besar melibatkan ratusan orang. Human error dalam pemasangan bendera. Namun untuk skala SEA Games, human error seperti ini dianggap tidak bisa dibenarkan. Meski belum ada laporan resmi yang menjelaskan detail penyebabnya, publik berharap panitia Thailand benar-benar memperbaiki masalah ini sebelum hari-hari berikutnya. Pertanyaan besar yang kini beredar adalah, apakah SEA Games 2025 akan menjadi turnamen yang penuh masalah atau justru mulai membaik setelah insiden hari pertama? Sejarah mencatat banyak event internasional yang kacau pada awalnya, namun berjalan lancar setelah evaluasi. Namun ada juga yang justru makin kacau. Thailand kali ini berada di sorotan. Tekanan besar datang dari berbagai negara. Dan tentu saja, mereka tidak ingin mencatat sejarah sebagai tuan rumah yang dianggap tidak siap. Yang pasti, banyak atlet masih menaruh harapan besar bahwa turnamen ini akan kembali fokus pada sportivitas dan prestasi, bukan drama penyelenggaraan. Itulah kisah lengkap kisruh hari pertama SEA Games Thailand 2025 yang membuat Asia Tenggara heboh. Mulai dari lagu kebangsaan tak terdengar, bendera salah pasang, hingga komentar pedas Presiden Indonesia yang ikut menambah panas suasana. Menurut kalian, apakah Thailand bisa memperbaiki semuanya dalam beberapa hari ke depan? Atau justru akan ada lagi insiden baru? Coba tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini. Perkembangan terbaru Timnas Indonesia U22 menjelang laga perdana mereka di SEA Games 2025 Thailand. Ada banyak kabar menarik, mulai dari kesiapan skuad, adaptasi cuaca, perubahan grup, sampai respons positif dari pelatih kepala Indra Syafri yang tetap tenang di tengah perubahan jadwal dan situasi yang dinamis. Mari kita kupas cerita lengkap Garuda Muda menjelang pertarungan pertama mereka di negeri Gajah Putih. Simak sampai selesai. SEA Games 2025 menjadi salah satu momen terbesar bagi sepak bola Indonesia tahun ini.
Setelah beberapa edisi sebelumnya penuh drama, kini publik berharap Garuda Muda tampil lebih matang, lebih kompak, dan tentu saja lebih siap membawa pulang prestasi. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar. Di atas kertas, grup ini tampak tidak terlalu berat. Tapi seperti kata banyak pelatih besar, tidak ada lawan mudah di turnamen internasional. Karena itulah Indra Syafri bersama staf pelatih menyiapkan tim dengan sangat serius. Mereka tidak mau menganggap remeh satupun pertandingan. Timnas Indonesia U22 telah berada di Thailand sejak akhir November 2025 dan bukan di kota besar seperti Bangkok, melainkan di Chiang Mai, kota dengan udara yang lebih sejuk dan suasana latihan yang lebih kondusif. Tujuannya jelas, adaptasi cuaca, adaptasi kondisi lapangan, dan menjaga fokus latihan. Indra Syafri pun mengatakan, skuad kami sudah lengkap 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada Sabtu. Dengan komposisi pemain yang sudah final, tidak ada lagi drama bongkar pasang skuad menjelang turnamen. Semua pemain tahu perannya masing-masing, dan hari-hari pertama di Thailand diisi dengan latihan intensitas sedang, lebih banyak fokus pada adaptasi dan pemulihan fisik. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus datang jauh-jauh sebelum turnamen dimulai? Jawabannya sederhana, SEA Games bukan hanya soal teknik, tetapi juga kesiapan mental dan fisik. Cuaca Chiang Mai berbeda dari Jakarta, Surabaya, atau Yogyakarta. Intensitas matahari, kelembapan udara, hingga karakter lapangan sedikit berbeda. Semakin cepat pemain beradaptasi, semakin kecil kemungkinan mereka mengalami kelelahan atau cedera di pertandingan pertama. Selain itu, berada di negara tuan rumah jauh lebih awal membantu pemain menginjakan kaki pada level ketenangan mental sebelum menghadapi tekanan laga perdana. Drama juga terjadi di SEA Games tahun ini. Timnas Singapura U22 yang awalnya berada di grup C mendadak dipindahkan ke grup A. Penyebabnya adalah pengunduran diri Timnas Kamboja U22 dari turnamen. Bagi sebagian tim, perubahan seperti ini bisa menjadi gangguan. Namun tidak bagi Indra Syafri. Beliau merespons dengan sangat tenang dan positif. Awalnya 3 pertandingan, tapi berubah menjadi 2 kali. Ini cukup positif bagi kami. Kalimat ini menunjukkan karakter Indra Syafri yang selalu melihat peluang di balik perubahan. Dengan hanya 2 pertandingan di grup, fisik pemain dapat dikelola lebih baik. Risiko cedera juga bisa ditekan. Secara strategi, ini memungkinkan Timnas Indonesia untuk fokus pada 2 lawan dengan persiapan yang lebih detail, dibandingkan harus membagi energi menghadapi 3 lawan sekaligus. Tidak hanya perubahan grup, jadwal pertandingan pun ikut berubah. Laga perdana yang awalnya berlangsung 5 Desember 2025, dimundurkan menjadi 8 Desember 2025. Dan, lagi-lagi Indra Syafri menyambut perubahan ini dengan positif. Perubahan ini memberi ruang persiapan lebih baik. Bagi tim pelatih, 3 hari tambahan ini sangat berharga. Mereka bisa menyempurnakan pola permainan, memantapkan transisi menyerang dan bertahan, menilai kondisi fisik pemain lebih akurat, mengatur ulang strategi menghadapi Filipina. Tidak hanya fisik, persiapan mental pun jauh lebih matang dengan tambahan waktu ini. Para pemain bisa lebih fokus, lebih rileks, dan tidak terburu-buru. Lawan pertama Indonesia adalah Filipina U22. Meski tidak sering menjadi sorotan utama, sepak bola Filipina mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki beberapa pemain keturunan yang bermain di luar negeri, serta gaya bermain yang lebih agresif daripada beberapa edisi sebelumnya. Inilah alasan mengapa laga perdana sangat penting. Jika Indonesia bisa mengamankan 3 poin pertama, tekanan akan berkurang, mental meningkat, dan peluang lolos ke semifinal semakin terbuka lebar. Indra Syafri pun menekankan pentingnya disiplin permainan, kerjasama tim, dan kehati-hatian di menit-menit awal. Walau tidak semua detail pemain dirilis ke publik sebelum turnamen, dari beberapa bocoran latihan terlihat bahwa para pemain sayap tampil sangat eksplosif. Gelandang serang mampu mengatur tempo dengan baik. Duet bek tengah tampak solid menghadapi skema pressing lawan. Kiper utama terlihat percaya diri dan sudah terbiasa dengan atmosfer lapangan. Indra Syafri juga dikenal sebagai pelatih yang selalu memberikan kesempatan kepada pemain untuk membuktikan diri, sehingga komposisi starter bisa sangat fleksibel tergantung evaluasi harian. Walau berada di luar negeri, suasana latihan terlihat hangat dan penuh kekompakan. Para pemain saling mendukung, bercanda, dan menjaga mood positif. Namun begitu memasuki lapangan, keseriusan langsung terlihat. Tim pelatih membagi latihan menjadi beberapa sesi. Latihan taktikal ringan untuk adaptasi, simulasi skema bertahan menghadapi serangan cepat Filipina, latihan finishing untuk memastikan ketenangan di depan gawang, recovery untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Indra Syafri dikenal bukan hanya sebagai pelatih, namun juga sebagai motivator.
Ia sering memberikan kalimat-kalimat penenang dan penyemangat kepada para pemain muda ini. Di media sosial, dukungan untuk Garuda Muda terus mengalir. Supporter berharap Indonesia bisa tampil konsisten sejak pertandingan pertama. Banyak yang yakin edisi SEA Games tahun ini adalah kesempatan sempurna bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan kekuatan sepak bolanya. Beberapa komentar supporter bahkan menyentuh, "Kami tidak menuntut emas, kami hanya menginginkan kalian bermain penuh hati." Ada juga yang menambahkan, "Dengan Coach Indra, kami percaya prosesnya." Harapan seperti ini bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus pengingat bahwa dukungan supporter selalu berada bersama mereka. Menjelang laga pertama melawan Filipina pada 8 Desember mendatang, Timnas Indonesia U22 berada dalam kondisi yang cukup stabil. Skuad lengkap, persiapan matang, dan adaptasi sudah berjalan dengan baik. Perubahan grup dan jadwal yang terjadi secara tiba-tiba justru membuat tim menjadi lebih fokus dan lebih tenang. Dan di balik semua itu, sosok Indra Syafri kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih yang mampu melihat peluang di tengah ketidakpastian. Kini, tugas Garuda Muda hanya satu, bermain dengan keberanian, disiplin, dan hati. Apakah Indonesia bisa mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan kemenangan? Kita tunggu saja jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, apakah Indonesia bisa menang di laga pertama melawan Filipina? Dan siapa pemain yang paling kalian percaya akan bersinar di turnamen ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru Timnas Indonesia dan berita sepak bola lainnya. Bayangkan sebuah panggung besar, cahaya sorot menyorot ke satu titik, dan titik itu bukan Eropa, bukan Amerika Selatan, melainkan Indonesia. Sesuatu yang tak pernah diprediksi terjadi. 6 negara raksasa sepak bola dunia, Brazil, Argentina, Inggris, Belanda, Prancis, dan Spanyol, secara bersamaan mengirimkan minat resmi untuk tampil di FIFA Series 2026 di Indonesia. 2 tokoh besar sepak bola dunia, Alexander Ceferin dari UEFA dan Alejandro Dominguez dari CONMEBOL bahkan mengaku kaget, heran, dan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa negara-negara besar yang biasanya hanya fokus pada laga prestisius tiba-tiba tertarik dengan Indonesia? Mari kita kupas semuanya sampai tuntas. Tonton hingga selesai. Kabar ini pertama kali muncul dari laporan internal FIFA Series. Di dalam laporan itu tertulis jelas, 6 negara elit dunia menyatakan minat yang sama, alasannya pun identik. Kami penasaran dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Kalimat yang sederhana tetapi dampaknya luar biasa. Biasanya negara-negara besar memiliki jadwal padat, jadwal yang harus disusun bertahun-tahun sebelumnya. Mereka hanya mau datang ke negara yang bisa memberi nilai tinggi, entah finansial, persiapan turnamen, atau rating pertandingan. Tapi kali ini alasan mereka hanya satu, atmosfer. Dan atmosfer itu adalah milik Indonesia. Dalam konferensi internal FIFA yang bocor ke media, Alexander Ceferin dikabarkan sempat berkata, "Saya tidak mengira negara-negara besar ini akan berlomba-lomba ke Indonesia. Ini di luar prediksi dan jujur saja menimbulkan banyak pertanyaan." Sebuah kalimat yang langsung menyebar dan menjadi bahan perbincangan global. Kalimat ini menunjukkan 2 hal. Ia terkejut karena minat ini bukan hal biasa. Ia bingung karena ada sesuatu di Indonesia yang ternyata tidak dipahami para pejabat Eropa. Bagi sebagian pengamat, Ceferin adalah bentuk syok dari Eropa yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Ketika tiba-tiba pusat itu berpindah ke Asia Tenggara, tentu saja menimbulkan tanda tanya. Di sisi lain, Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez terlihat lebih santai, tetapi tetap terpancing rasa heran. Ia berkata, "Brazil dan Argentina saja sudah luar biasa. Tapi ketika Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol ikut datang, ini seperti magnet baru di Asia. Kita perlu meninjau apa yang membuat mereka begitu tertarik." Kalimat Dominguez ini mengandung pengakuan, meski halus, bahwa Indonesia sedang menjadi pusat gravitasi baru dalam dunia sepak bola. Magnet itu muncul bukan dari fasilitas, bukan dari ranking, tetapi dari atmosfer supporter, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dibuat instan. Pernyataan kedua tokoh itu membuat panas ruang diskusi internal FIFA.
Media internasional ikut mengutip dan memanaskan suasana. Pengamat sepak bola global mulai berbicara. Mengapa negara besar tiba-tiba tertarik pada Indonesia? Apakah ini soal market baru? Ataukah karena atmosfer supporter Indonesia yang sering viral di dunia? Sementara itu, Presiden FIFA mencoba menenangkan semua pihak. Dalam konferensi pers di Zurich, ia berkata, tidak ada yang salah dengan minat besar terhadap Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sepak bola semakin global. Kami mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Ia bahkan menambahkan, atmosfer sepak bola mereka adalah salah satu yang paling hidup di dunia. Pernyataan ini adalah bentuk legitimasi resmi. FIFA mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan atmosfer sepak bola paling hidup di planet ini. Sebuah kalimat yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Dan seperti biasa, ia menjawab dengan ketegasan yang membuat publik Indonesia tersenyum bangga. Ia berkata, kalau ada yang terkejut biarkan saja. Sepak bola Indonesia sudah lama membuktikan bahwa atmosfernya kelas dunia. Sebuah kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Lalu ia menambahkan, kalau ada 6 negara besar ingin datang, itu karena mereka tahu Indonesia punya energi yang tidak dimiliki negara lain. Erick mengirim pesan jelas, Indonesia bukan negara kecil yang tak sengaja mendapatkan perhatian. Indonesia layak menjadi pusat perhatian. Ia menutup dengan kalimat, kami siap menyambut siapapun. Yang penting semuanya datang untuk sepak bola dan menghargai para supporter. Ini bukan sekedar jawaban. Ini adalah tantangan sekaligus undangan untuk dunia sepak bola internasional. Mari kita uraikan mengapa negara-negara raksasa tertarik. 1. Atmosfer supporter Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Tribun penuh, yel-yel menggema, fanatisme yang loyal, antusiasme tanpa henti. Video supporter Indonesia sering viral dan ditonton puluhan juta kali. Yang kedua, pasar Asia Tenggara sedang naik pesat. Brand global, sponsor, dan federasi sepak bola mulai melirik Asia Tenggara sebagai pasar masa depan. Yang ketiga, infrastruktur yang mulai berkembang. Indonesia telah membangun stadion-stadion berkualitas tinggi. Yang keempat, strategi FIFA mengglobalisasi sepak bola. FIFA ingin memperluas pengaruhnya ke negara yang memiliki potensi besar. Dan yang kelima, kesempatan bagi negara besar untuk memperluas fanbase. Bermain di Indonesia berarti tampil di depan jutaan fans baru. Jika semua berjalan lancar, Indonesia akan mendapatkan hal ini. Yang pertama, exposure global. Pertandingan dengan negara raksasa akan disiarkan ke seluruh dunia. Yang kedua, keuntungan ekonomi. Pariwisata, sponsor, dan industri sepak bola lokal akan meroket. Yang ketiga, pengalaman berharga untuk pemain timnas. Melawan tim besar adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli. Yang keempat, meningkatkan posisi Indonesia dalam ekosistem sepak bola internasional. Ini bisa menjadi langkah besar menuju turnamen yang lebih prestisius. Pertanyaan sekarang adalah, apakah ini akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia? Apakah kehadiran negara-negara besar akan membuka jalan menuju Piala Dunia U17 yang sukses dilanjutkan? Piala Asia yang lebih kompetitif? Atau bahkan suatu hari Piala Dunia untuk Indonesia? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, sorotan dunia sekarang tertuju ke Indonesia. Dan sorotan itu tidak datang dari belas kasihan, tapi dari kekaguman. Keinginan 6 negara raksasa untuk datang ke Indonesia bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Indonesia mulai diperhitungkan. Tanda bahwa sepak bola kita memiliki kekuatan yang tidak dimiliki negara lain. Gairah tanpa batas dari para supporter. Dan jika semua berjalan baik, FIFA Series 2026 bisa menjadi sejarah baru. Sejarah ketika dunia akhirnya melihat dan berkata, inilah Indonesia, tanah dengan atmosfer sepak bola paling hidup di dunia. Waktu yang akan menjawab. Giovanni van Bronckhorst, legenda sepak bola Belanda, mantan kapten Barcelona, dan kini staf pelatih Liverpool, dikabarkan semakin dekat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Awalnya hanya rumor, hanya bisikan kecil di antara media. Tapi hari ini, kabar itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Mari kita bahas semuanya dengan lengkap dan jelas. Simak sampai selesai. Nama Giovanni van Bronckhorst sebenarnya sudah beberapa kali muncul dalam bursa calon pelatih timnas Indonesia. Tapi kali ini berbeda, karena kabarnya datang dari media besar, Sky Sports. Media yang tidak sembarangan menerbitkan rumor.
Jurnalis Sky Sports, Darmel Sheth, melalui akun X pribadinya membuat pernyataan yang langsung meledak. Van Bronckhorst berpeluang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Hanya satu kalimat, tapi efeknya luar biasa. Publik Inggris, Belanda, bahkan Indonesia langsung heboh. Namun bagian menariknya bukan itu. Yang membuat rumor ini panas adalah sesuatu yang terjadi di Liverpool. Menurut Sky Sports, Liverpool tiba-tiba bergerak cepat mencari asisten pelatih baru. Gerakannya bukan spekulasi, bukan rumor kosong. Mereka sudah melakukan wawancara. Dan sosok yang diwawancarai itu adalah John Herdman, mantan pelatih timnas Kanada. Pertanyaannya sederhana, kenapa Liverpool mencari pengganti kalau tidak ada yang akan pergi? Jawabannya mengarah ke satu nama, Giovanni Van Bronckhorst. Ini memperkuat dugaan bahwa Gio benar-benar bersiap meninggalkan Liverpool untuk mengambil peran baru sebagai pelatih tim nasional. John Herdman bukan pelatih sembarangan. Ia membawa Kanada tampil kembali ke Piala Dunia. Ia dikenal memiliki karakter pekerja keras, dan ia adalah tipe pelatih yang cocok menjadi tangan kanan dalam klub besar. Jika Liverpool sudah mewawancarai Herdman, itu berarti proses mencari pengganti Van Bronckhorst telah dimulai. Dan dalam dunia sepak bola, ketika klub besar sudah mulai mencari pengganti, biasanya keputusan utama hanya tinggal menunggu waktu. Media lain, Racing the Cup, menambahkan informasi lain yang tak kalah menarik. Mereka menyebut bahwa Dirk Kuyt, legenda Liverpool dan ikon Feyenoord, masuk dalam daftar kandidat asisten pelatih baru. Kuyt memang sedang melatih FC Dordrecht, namun performanya belum stabil. Kesempatan kembali ke Liverpool bisa menjadi pilihan logis untuk menyelamatkan karirnya. Yang menarik adalah nama Kuyt muncul bersamaan dengan rumor henggangnya Gio. Artinya, semakin jelas bahwa Liverpool benar-benar mengantisipasi kepergian Van Bronckhorst. Semakin jelas pula bahwa rumor kepindahan Gio ke Indonesia bukan angin kosong. Mari kita lihat secara objektif, kenapa nama Giovanni Van Bronckhorst cocok untuk Indonesia. 1. Pengalaman elit. Mantan pelatih Feyenoord pernah mengalahkan Ajax dalam perebutan gelar juara Eredivisie. 2. Mantan pemain kelas dunia, main di Barcelona, Arsenal, dan timnas Belanda. Pengalaman seperti ini penting untuk membangun kultur profesional di timnas. 3. Ahli membina pemain muda. Gio dikenal sebagai pelatih yang sangat baik dalam mengembangkan bakat muda, cocok untuk generasi emas Indonesia yang mulai muncul sekarang. 4. Gaya permainan yang cocok. Gio memiliki pendekatan taktik yang fleksibel, bisa bermain ball possession, bisa bermain counter cepat. Ini cocok dengan karakter pemain Indonesia yang lincah dan energik. Jika rumor ini benar, maka ada beberapa dampak besar. 1. Reputasi Indonesia melonjak. Pelatih dengan pengalaman Eropa dan gelar juara akan membuat mata dunia menoleh. 2. Standar latihan meningkat. Metode pelatihan Eropa akan masuk ke timnas. 3. Menarik minat pemain diaspora. Pemain keturunan Eropa akan semakin percaya diri bergabung. 4. Meningkatkan keyakinan federasi dan supporter. PSSI menunjukkan keseriusan membawa Indonesia naik level. Ada beberapa hal yang membuat Indonesia menarik bagi seorang pelatih Eropa. Fanbase yang luar biasa besar, proyek jangka panjang dengan peluang besar, kebangkitan sepak bola Asia Tenggara, dukungan pemerintah dan federasi, atmosfer pertandingan yang unik. Banyak pelatih dunia mengatakan hal yang sama. Indonesia memiliki energi sepak bola yang tidak ada di negara lain. Jika kita merangkai potongan-potongan itu, satu kesimpulan besar terbentuk. Peluang Gio ke Indonesia memang sangat besar. Bukan sekedar rumor, bukan berita sensasional. Ini adalah proses nyata yang sedang berjalan. Agar proses ini mulus, PSSI perlu menyusun kontrak yang jelas, menyediakan fasilitas pelatihan modern, menjamin independensi pelatih dalam memilih pemain, menyusun proyek jangka panjang, bukan hanya target instan. Jika semua ini dipenuhi, Giovanni bisa menjadi pelatih yang membawa Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pengumuman resmi biasanya keluar setelah pelatih lama dilepas. Kontrak dinegosiasikan, klub menyiapkan pengganti. Karena Liverpool sudah mulai proses menggantikan Giovanni, ini artinya pengumuman resmi mungkin tinggal menunggu hitungan minggu atau bahkan hari. Ketika nama Indonesia muncul di antara laporan media Eropa, ketika klub sebesar Liverpool terlibat dalam situasi ini, ketika legenda sepak bola Belanda masuk dalam radar timnas, kita hanya bisa berkata satu hal, sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah.
Apakah Giovanni Van Bronckhorst akan menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya? Apakah ini awal dari era baru Garuda? Tulis di kolom komentar.